Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia materi KD 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Judul teks non-fiksi menggambarkan isi teks yang berisi tentang kenyataan atau fakta yang ada berkaitan dengan teks. Nah, saat kita membaca sebuah teks, yang pertama kali kita baca adalah judul teks. Judul dalam sebuah teks merupakan kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari teks tersebut. Dengan memperhatikan judul teks non-fiksi yang disebutkan di atas tadi, kita dapat menentukan kata kunci yang digunakan untuk memperkirakan informasi yang ada dalam teks. Selanjutnya, kita juga dapat menggali informasi dari sebuah teks. Nah, informasi dari sebuah teks dapat dicari dengan mengidentifikasi kata kunci pada judul teks. Setelah menemukan kata kunci, kita dapat memperkirakan isi teksnya. Dengan demikian, kita dapat memperkirakan isi teks sebelum membaca dari keseluruhan teks. Nah, perhatikan contoh berikut. Pada contoh tertera judul Sektor Ekonomi Negara Berkembang di Asia Tenggara. Kita dapat menemukan dua kata kuncinya. Yang pertama, sektor ekonomi, dan yang kedua, negara berkembang di Asia Tenggara. Nah, kita bisa memperkirakan isi teks dari kata kunci tersebut. Yang pertama, menjelaskan pengertian sektor ekonomi. Yang kedua, menyebutkan negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, menjelaskan keadaan sektor ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara. Informasi dari teks non-fiksi didapatkan dengan membaca teks secara cermat. Kita dapat membaca dengan cara memindai, kemudian menandai kata-kata penting yang terdapat pada setiap paragraf. Setelah mengetahui kata-kata penting, kita harus mencari maknanya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan mengerti maknanya, kita dapat menyajikan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Sebuah paragraf dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara yang paling efektif untuk menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Selain itu, untuk menemukan gagasan utama pada teks juga bisa dengan menggunakan teknik membaca memindai. Memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dengan cepat tetapi teliti, dengan tujuan menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lain. Yang ketiga, menjelaskan informasi penting melalui peta pikiran. Peta pikiran disebut juga dengan mind map. Biasanya digunakan untuk membantu dalam memvisualisasi materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Bentuk peta pikiran ini menyajikan informasi dapat berbeda-beda, berupa diagram, kata kunci, gambar, simbol, dan juga warna. Tujuannya, materi dapat dipelajari dan diingat secara lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya, yang keempat, menyajikan informasi dalam bentuk infografis. Nah, saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang harus dilakukan adalah menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari maknanya. Nah, untuk menyajikan informasi, kita juga dapat menuangkan dalam bentuk infografis, yaitu berupa ilustrasi, gambar, dan juga tulisan. Perhatikan contoh berikut ini. Infografis merupakan bentuk penyajian data dengan teks tambahan ilustrasi yang menarik.
Infografis ini dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami sebuah informasi yang ingin disampaikan oleh penulis agar lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, yang kelima, menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Informasi yang telah kita temukan dapat disajikan kembali dalam bentuk visual. Salah satu bentuk visual yang dapat disajikan adalah dalam bentuk gambar. Kita dapat membuat gambar berdasarkan informasi yang kita dapatkan kemudian menyajikannya. Perhatikan contoh berikut. Selain bentuk visual, kita juga dapat menyajikan informasi dalam bentuk reklame. Reklame adalah cara untuk menyampaikan informasi dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Nah, contoh dari reklame ini di media cetak yaitu antara lain poster dan juga brosur. Selanjutnya, yang keenam, menuliskan kesimpulan dari teks. Nah, untuk dapat memahami isi teks atau bahkan menarik kesimpulan, kita harus menentukan informasi-informasi penting terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru dapat menyimpulkan. Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran. Beberapa hal yang dilakukan untuk membuat kesimpulan yaitu dari isi teks. Pertama, membaca keseluruhan teks. Kedua, tentukan gagasan utama. Dan ketiga, buatlah kesimpulan dari gagasan utama yang telah ditemukan. Yang ketujuh, menceritakan kembali informasi dari teks percakapan. Di dalam teks percakapan terdapat informasi yang disajikan secara bergantian melalui proses tanya-jawab. Ketika membaca suatu teks percakapan, pembaca harus memahami kalimat yang ada dan memperhatikan tanda baca serta jenis kalimat yang ada dalam percakapan tersebut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan lafal dan intonasi dan juga menandai informasi penting, kemudian memahami informasi yang disampaikan serta menyampaikan kesimpulan. Bu Guru rasa cukup sekian dulu untuk pembahasan KD 3.8 Bahasa Indonesia. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat anak-anak. Bu Guru akhiri pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.